semoga selalu sehat dan tetap sehat. Gimana? Walaupun kita belum bisa ketemu di gereja, tapi Kak Hari berharap kita tetap sehat dan tetap semangat dan selalu semangat. Tapi Kak Hari juga berharap walaupun Anda ada di rumah, tetap selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan. Supaya di saat nanti pandemi berakhir, kita tetap selalu bisa ketemu di gereja. Semangat, semangat, semangat! Semua sikap doa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, salam hebat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau saat pagi ini kami masih boleh berkumpul, kami boleh memuji serta memuliakan namamu. Bapa, kami serahkan ibadah saat ini, ibadah sekolah minggu melalui online saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik masih bersuka cita? Masih tetap gembira? Masih tetap semangat? Yo, sekarang kita mau muji Tuhan. Katakan hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kesatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua sikap doa, katakan ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Semua sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kak Lia supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah supaya dapat mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik, mengerti dan mampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa. Amin.
Shalom adik-adik, selamat bertemu dengan Kak Lia. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik lihat gambar di atas tidak? Nih, ya, gambar apa? Sedang bernyanyi, benar. Lalu lihat lagi, gambar kedua. Sedang bermain musik. Ini gambar anak kecil sedang apa? Oh, dia sedang berenang. Adik-adik bisa berenang enggak? Lihat lagi ada gambar di atas itu. Sedang memasak. Nah, ada gambar apa lagi adik-adik? Masih ada bermain bola. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Adik-adik di rumah juga pasti ada kepandaian, ya kan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang talenta. Talenta itu apa sih kalian? Nah, adik-adik, kita buka Alkitab. Cerita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, ternyata Tuhan itu mempercayakan talenta itu sesuai dengan kemampuan orang-orang. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada juga yang menerima 1. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Lalu apa yang terjadi dengan hamba kedua? Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Wah, hebat ya. Tetapi hamba yang terakhir adik-adik, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Wah, kenapa dia sembunyikannya? Nah, saat tuannya kembali, apa yang terjadi? Tuannya itu datang dan hamba pertama melapor, "Tuan, aku sudah menjalankan 5 talenta yang Tuan berikan dan aku memperoleh laba 5 talenta lagi." Wah, tuannya kasih jempol, "Kamu hebat, aku suka," katanya ya. Lalu apa yang terjadi dengan hamba kedua? "Aku juga, aku sudah menjalankan 2 talenta yang Tuhan berikan. Sekarang aku punya laba 2 talenta, jadi aku punya 4 talenta, Tuan." "Wah, kamu juga hebat," kata tuannya. "Kamu juga aku suka." Ya, adik-adik, lalu apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga itu yang punya 1 talenta? Hamba yang menerima 1 talenta itu datang dan berkata, "Tuan, aku takut. Jadi aku pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini Tuan, terimalah kepunyaan Tuan." Wah, tuannya marah. Jadi kamu hamba yang jahat dan malas ya. Kamu tahu aku tidak mau. Uang itu kamu diamkan saja, talenta itu kamu biarkan begitu saja. Tapi kenapa kamu hanya tanam di dalam tanah? Lebih baik kamu berikan kepada hamba aku yang mempunyai 10 talenta, supaya saat aku kembali aku mendapatkan lebih banyak talenta. Wah. Lalu apa kata tuannya? "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik, talenta ini ibarat apa? Ibarat kepandaian yang kita punya. Contohnya tadi anak kecil yang jago berenang, anak kecil yang jago main musik, anak kecil yang jago bermain bola. Seperti adik-adik, pasti adik-adik punya kepandaian tertentu. Nanti kalau adik-adik bilang, "Aku gak bisa nyanyi kak, suara aku gak sampai, capek." Gak apa-apa, adik-adik mungkin bukan pandai menyanyi, tapi adik-adik pandai bermain bola.
atau adik-adik pandai berenang, atau adik-adik pandai membantu orang lain, kan bisa aja. Jadi adik-adik jangan sedih hati. Tuhan memberikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak hebat sekali, tapi adik-adik pasti punya kepandaian. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kepandaian, dengan talenta yang Tuhan beri kepada kita? Nah, kita harus menggunakannya, mengembangkannya, belajar lagi supaya lebih jago lagi. Misalkan adik-adik jago menggambar, ya menggambarnya hanya lingkaran Kak, tapi setelah menggambar lingkaran bisa menggambar apa? Lingkaran itu bisa dikembangkan jadi gambar apa? Matahari, bisa jadi gambar bola, bahkan bisa menjadi gambar bola dunia. Itu tergantung daripada bagaimana adik-adik mengembangkan kemampuan dan kepandaian adik-adik. Nah, jadi adik-adik tidak boleh seperti hamba ketiga yang jahat dan malas ini. Adik-adik sudah tahu adik-adik itu pandai menyanyi, tapi adik-adik gak mau maju untuk menyanyi karena takut, karena malu. Wah, sayang sekali. Kalau adik-adik mau maju, menyanyi, memuji Tuhan, itu jadi berkat buat orang-orang yang mendengarkan, membuat orang-orang sukacita, dan Tuhan pun dipermuliakan. Tuhan Yesus senang. Seperti itu ya adik-adik. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kepandaian dan talenta, tidak boleh kita biarkan begitu saja. Adik-adik harus kembangkan, harus tunjukkan kepada orang. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa lihat, anak-anak Tuhan Yesus itu luar biasa. Begitu ya cerita hari ini dari firman Tuhan di Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Jadi adik-adik, kalau sekarang belum tahu aku pandai apa ya Kak? Nah, coba adik-adik mulai dari apa yang adik-adik suka kerjakan, apa yang adik-adik suka lakukan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari kalian. Sekarang kita mau berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kami semua anak-anak Tuhan kemampuan masing-masing seturut dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kepandaian dan talenta yang Tuhan berikan, kami mau pakai, kami mau kembangkan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kami jadi berkat buat orang banyak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan kehidupan kami semakin maju, terutama dalam melayani Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil, tapi kami tetap mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia dalam memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Adik-adik dihafalkan ayat hafalannya. Nanti boleh divideokan dan dikirimkan ke grup PPA ya. Mari kita sekarang berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah PPA sudah selesai. Tuhan memberkati adik-adik di rumah supaya tetap sehat bersama papa mama. Juga Tuhan berkati usaha keluarga, pekerjaan, dan semua kegiatan yang dilakukan di dalam keluarga adik-adik. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik yang berulang tahun di minggu ini dan adik-adik yang masih kurang sehat, apapun sakitnya Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan. Dan Tuhan, adik-adik yang sudah mulai sekolah online, Tuhan memberkati, berikan semangat selalu supaya adik-adik boleh semakin semangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini supaya Tuhan menolong sampai kami bertemu lagi di ibadah PPA selanjutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, adik-adik PPAG Kisya Jakarta. Di sini bersama Lil Siska Hudi. Apa kabar adik-adik? Ini Lil Siska Hudi mau tanya lagi. Tadi sudah dengar kalian cerita tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah kepandaian atau kepintaran. Apa yang adik-adik suka lakukan? Lakukan dengan sungguh-sungguh sampai menjadi jago dan jago dan jago dan semakin jago. Jangan lupa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat firman Tuhan, jangan lupa dihafalkan. Ayat hafalan Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lihat kan? Adik-adik lakukan apa yang adik-adik suka dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjadikan adik-adik semakin jago dan jago dan jago lagi. Tapi jangan lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang Lil Siska Hudi mau kasih adik-adik tantangan. Adik-adik siap? Adik-adik suka apa? Suka menyanyi? Suka menggambar? Atau suka mewarnai? Bisa juga suka menari atau suka membaca puisi. Bisa juga suka membuat prakarya seperti yang ini, atau suka membantu papa mama di rumah seperti yang ini. Jangan lupa video atau di foto kirim ke grup PPA sebelum hari Rabu. Maka pemenangnya akan diumumkan pada hari Sabtu. Lil Siska Hudi menunggu karya adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus